Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Resya Putri Ramadhani dari kelas 12 akuntansi. Saya di sini akan mempresentasikan tugas produk kreatif dan kewirausahaan. Materi bab 5 tentang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. A. Arti dan tujuan hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana, HAKI mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Namun jika dilihat lebih rinci, HAKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud atau imaterial. Hak atas kekayaan intelektual termasuk dalam bagian hak atas benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta. Hak atas kekayaan intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan, dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Seorang wirausaha harus memahami dan mengetahui tentang hak atas kekayaan intelektual agar di kemudian hari, paten teknologi yang dihasilkan akan memberikan keuntungan yang sangat besar dengan mendapatkan royalti ketika penggunaan oleh orang lain teknologi tersebut. Wirausaha harus selalu mematenkan suatu produk atau apa saja yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Wirausaha harus selalu mematenkan suatu produk atau apa saja yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual agar tidak mudah ditiru dan diakui oleh orang lain. Dengan kata lain, seorang wirausaha harus siap atas segala resiko ketika tidak mematenkan hasil ciptaannya. Secara umum, hak atas kekayaan intelektual atau HAKI terbagi dalam dua kategori, yaitu hak cipta. Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang-undang hak cipta yang berlaku. Hak ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 adalah karya cipta dalam 3 bidang, yaitu hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni, dan hak cipta sastra, yang mencakup buku program, komputer, pamflet, perwajahan, atau layout, karya seni tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Di samping itu, dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar hak cipta, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, unsur yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli atau orisinal. Yang kedua, hak cipta timbul dengan sendirinya atau otomatis. Yang ketiga, hak cipta merupakan hak yang diakui hukum atau legal right yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Yang keempat, hak cipta bukan hak mutlak atau absolut. Yang kedua, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan, karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme. Hak atas kekayaan industri dibagi lagi menjadi beberapa bagian, diantaranya hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Cara mendapatkan hak paten di Indonesia yaitu menganut asas free to file, yang artinya siapa saja mendaftarkan invensinya untuk pertama kalinya di kantor paten akan mendapatkan hak paten. Invensi dalam hak paten meliputi yaitu kreasi estetika, skema, aturan, dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan, dan bisnis. Aturan dan metode yang hanya berisi program
Perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang atau UURD dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember tahun 2000. Pengalihan rahasia dagang atau hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Rahasia dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan rahasia dagang berlangsung otomatis dan masa perlindungan tanpa batas. Selanjutnya, hak indikasi. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Indikasi asal adalah suatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Dasar hukumnya yang pertama, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis yaitu yang pertama, lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan. Yang kedua, lembaga yang diberi wewenang untuk itu. Yang ketiga, kelompok konsumen barang tersebut. Contoh indikasi geografis yang didaftarkan di Dirjen HKI diantaranya 1. Beras Adan Krayan diajukan oleh Asosiasi Masyarakat Adan pada tahun 2011. Yang kedua, susu kuda Sumbawa didaftarkan oleh Asosiasi Pengembangan Susu Sumbawa tahun 2011. Yang ketiga, madu Sumbawa didaftarkan oleh Jaringan Madu Hutan Sumbawa pada tahun 2011. Yang keempat, kangkung Lombok didaftarkan oleh Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok pada tahun 2011. Yang kelima, kopi Kintaman Bali diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis atau MPIG. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.